Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Rahmah Sarimana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sistem zonasi. Sistem zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Kelebihan sistem zonasi. Yang pertama, memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan bagi semua masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan hak semua anak Indonesia untuk mendapat pendidikan terpenuhi. Adanya sistem zonasi dapat menekan kompetisi yang berlebihan untuk memperoleh layanan pemerintah dalam hal ini sekolah negeri. Peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu memikirkan biaya transportasi jika ia bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan dapat diukur dari kurikulum sebagai guru dan peserta didik hingga kualitas sarana dan prasarana. Hal-hal tersebut ditangani dengan basis zonasi. Pemerintah berupaya agar tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Dengan begini, diharapkan dapat menghilangkan praktik jual beli kursi juga. Kekurangan sistem zonasi. Yang pertama, munculnya kecurangan lain. Jalur zonasi yang diharapkan dapat menekan tingkat praktik jual beli kursi ternyata menciptakan kecurangan lain karena tidak mengukur dengan jelas alasan pindah siswa dari suatu daerah ke daerah lain. Kecurangan yang muncul misalnya kasus yang ditemukan Federasi Serikat Guru Indonesia, seorang siswa asal Cibinong menumpang nama di kartu keluarga milik saudaranya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur demi dapat melanjutkan studi di sekolah pada daerah tersebut. Yang kedua, tetap adanya sekolah yang ramai pendaftar dan sepi pendaftar. Sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga menjadi sepi peminat. Sementara itu, di sisi lain, ada sekolah yang malah kelebihan peminat karena berada di zona padat penduduk. Lalu, yang ketiga, menurunnya motivasi belajar siswa. Jalur zonasi menimbulkan pola pikir yang salah pada siswa dengan anggapan, untuk apa saya belajar sungguh-sungguh jika pada akhirnya saya diukur dengan jarak bukan nilai yang saya perjuangkan? Atau, untuk apa saya belajar? Lebih baik saya pindah rumah dekat sekolah tujuan saya. Argumentasi penerapan zonasi mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah menerapkan sistem zonasi dengan penuh pertimbangan terkait manfaat dan konsekuensinya. Menurut Savitri 2019, Menteri Pendidikan menyatakan bahwa setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak terjadi diskriminasi, eksklusivisme, dan kompetisi yang berlebihan untuk mendapat layanan pemerintah. Sekolah negeri selaku layanan publik harus mampu menciptakan pendidikan dengan nilai-nilai ideal di atas. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, instansi atau sekolah-sekolah harus memiliki ciri universalitas, yaitu semua kalangan harus bisa mengaksesnya. Tidak adanya persaingan yang ketat dan tidak ada diskriminasi. Tercapainya tujuan sekolah zonasi tidak hanya untuk layanan akses pendidikan yang merata, lebih jauh adalah agar pencapaian prestasi akademik siswa yang optimal sebagai produk dari hasil pendidikan. Minudev menyebutkan pencapaian akademik siswa adalah hasil yang diperoleh siswa atas usahanya menghadapi berbagai faktor yang menjadi penghambat dan tantangan kinerja akademik yang optimal. Kinerja akademik didefinisikan sebagai hasil atau produk dari proses pendidikan dan mengukur sejauh mana siswa, guru, dan lembaga pendidikan telah mencapai tujuan pendidikan. Mary N. J. Basilan 2014.
Pada sistem zonasi, terdapat dua faktor utama yang dapat memengaruhi prestasi akademik siswa sebagai produk akhir proses pendidikan, yaitu karakteristik atau latar belakang keluarga siswa dan lingkungan sekolah dan atau teman sebaya. Pada karakteristik atau latar belakang siswa meliputi beberapa aspek, yaitu bahasa dan sumber daya pendidikan di rumah, pendidikan orang tua, status sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanzek dan Wusman 2010 dan Jaiswal 2018 bahwa keluarga adalah faktor utama dalam proses pendidikan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat. Pada sistem zonasi, partisipasi keluarga atau orang tua harus ditingkatkan untuk mendorong pembelajaran siswa di rumah yang integral dengan pendidikan di sekolah. Pendidikan yang bersifat parsial atau sekedar tanggung jawab guru sudah tidak ada lagi, apalagi mengingat visi utama pendidikan Indonesia yang sudah diarahkan kepada pembentukan karakter, di samping mengasah nalar dan pengetahuan siswa. Peran atau keterlibatan orang tua akan sangat dibutuhkan. Sistem zonasi akan membantu mendekatkan orang tua dengan sekolah dan dengan demikian mendorong tercapainya misi untuk semakin melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak mereka. Pada lingkungan sekolah dan teman sebaya terdapat aspek kualitas guru atau tenaga pengajar, kepemilikan lembaga, dan modal sosial masyarakat. Mendukung pernyataan tersebut menyebutkan lingkungan sekolah dan teman sebaya mempengaruhi kinerja akademik siswa. Lingkungan sekolah dan teman sebaya membantu siswa untuk tumbuh lebih baik secara sosial sehingga empati dan motivasi belajar menjadi lebih tinggi. Sistem zonasi mendorong pemerataan siswa berprestasi sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah atau teman sebaya yang lebih merata di semua sekolah. Interaksi dari kedua faktor tersebut melalui sebuah sistem pendidikan dianggap sangat berkontribusi untuk mendorong siswa agar dapat optimal dalam meraih prestasi akademik. Karakteristik atau latar belakang keluarga, lingkungan sekolah, serta teman sebaya dalam mempengaruhi prestasi akademik siswa. Dengan demikian, penerapan sistem zonasi telah berusaha mengatasi dua permasalahan sekaligus. Pertama, permasalahan pemerataan kualitas pendidikan. Kedua, permasalahan partisipasi orang tua atau keluarga dalam proses pendidikan anak. Pendapat pro terhadap sistem zonasi. PPDB mendapat respon positif dari beberapa kalangan karena kemampuannya untuk memberi akses yang lebih luas kepada siswa bertaraf ekonomi rendah. Bagi siswa, kesulitan biaya ke bimbel dan mendapat nilai tinggi untuk masuk sekolah yang diinginkan sudah tidak menjadi rintangan. Tidak adanya kekhawatiran menempuh perjalanan jauh untuk dapat ke sekolah karena keterbatasan kepemilikan alat transportasi. Bahkan, jarak dari rumah ke sekolah dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Dalam hal ini, zonasi menunjukkan kapasitasnya untuk membantu mendorong akses siswa yang berasal dari kelas sosial rendah yang selama ini hanya kelas sosial menengah ke atas saja sebagaimana yang telah terjadi selama kurun waktu 1 dekade terakhir. Bagi orang tua, mereka merasa lebih tenang karena dapat lebih mudah dalam mengontrol anak-anak mereka. Berkat zonasi, jarak antara rumah dan sekolah tidak lagi berjauhan. Orang tua dapat tiba ke sekolah dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding sebelumnya. Kedekatan jarak antara rumah dan sekolah dapat membuat orang tua lebih leluasa dan mudah dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah secara langsung mengenai capaian pembelajaran anak-anak mereka. Bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Hal ini membuat guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label sekolah non-favorit, sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Input siswa yang lebih baik itu dapat dikapitalisasi untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik, yang kemudian dapat meningkatkan atau mengubah reputasi sekolah. Memperhatikan respon-respon dan dampak positif dari kepada masyarakat tersebut, maka sistem zonasi dianggap sudah telah tepat diimplementasikan bagi beberapa pengamat dan peneliti kebijakan pendidikan. Pendapat kontra terhadap sistem zonasi. Berdasarkan evaluasi, penerimaan PPDB 2019 yang dijalankan pemerintah secara serentak di tingkat SMP dan SMA menuai bermacam kritik di kalangan masyarakat. Yang pertama, masyarakat menilai bahwa sistem zonasi justru tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental karena tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. Yang kedua, penerapan jalur prestasi juga dirasa kurang tepat karena proporsi 5-10% dianggap terlalu kecil untuk dapat mewadahi banyaknya siswa berprestasi. Yang terakhir, jarak rumah ke sekolah sebagai penentu utama juga dipandang sulit diterapkan, mengingat distribusi keberadaan sekolah dan jumlah penduduk kurang merata.
Penerapan sistem zonasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan pendidikan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan yang terimbas. Selain itu, penerapan sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah. Kesimpulannya, penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orang tua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan diimplementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.